Cerita perjalanan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Survival, Keindahan alam, petualangan, cinta, dan kebaikan hati bangsa ini. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Kalimantan atau yang dulu dinamakan sebagai Borneo merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang telah ditumbuhi dengan hutan hujan tropis sejak sekitar 130 juta tahun lalu. Bahkan hutan tropis di dataran rendah pulau ini diperkirakan telah ada sejak 140 juta tahun lalu. Hutan ini bagaikan raksasa hijau yang menjulang tinggi dengan pepohonan yang menyaingi ketinggian gedung 26 lantai. Di bawah kanopi yang lebat terhampar kehidupan penuh keragaman satwa seperti kera, serangga, burung, dan masyarakat adat. Seperti itulah bayangan awal kami sebelum masuk ke Kalimantan. Ini kita mau tanya-tanya guys, di sini katanya ada pohon ulin terbesar. Terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Cuma tidak ada petunjuk kemananya ya. Ini cuma batas saja, Bu. Oh, batas. Kalau kayunya, kalau sampai dari arah sana kelewatan. Iya. Sampai nanti putar balik. Jaraknya sekitar dari sini mungkin sekitar 5 kiloan. Ini apa ini? Sekretariat Dewan Dayak. Sekretariat Dewan Dayak. Nah, yang akan kita cari kali ini adalah pohon ulin terbesar dan tertua di dunia yang usianya diperkirakan lebih dari 1000 tahun. Ada di Kalimantan. Ayo kita cari tahu. Kita mau melihat pohon ulin terbesar di Indonesia dan pohon ulin terbesar di dunia. Kabarnya ada di sini. Pencarian pohon ulin terbesar kali ini jadi sangat menarik karena sepanjang jalur yang kami lewati dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara yang terlihat hanya perkebunan kelapa sawit dan tambang semata. Ada sedikit hutan kami lihat di perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, daerah Kabupaten Lamandau namanya. Itu pun menurut sahabat RTI di sana sangat sedikit yang tersisa. Kami tidak tahu ya kalau harus masuk lebih dalam lagi ke pelosok pedalaman-pedalaman Kalimantan. Mungkinkah masih ada? Kalau sahabat RTI di Kalimantan ada yang tahu di mana masih ada hujan tropis yang tersisa dengan pohon-pohon besar, tolong tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pendapat kami salah karena tentu belum seluruh Kalimantan kami eksplor dan telusuri secara mendetail, hanya yang di permukaan saja. Taman Nasional, kantornya kita mau tanya dulu guys. Kita sekarang berada di Taman Nasional Kutai, kabupatennya Kutai Timur. Karena dari awal perjalanan kita di Kalimantan itu kita selalu dengar banyak sekali cerita tentang pohon ulin, tentang kayu ulin. Kayu yang luar biasa, pohon yang luar biasa yang hanya ada di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di tempat lain di muka bumi ini sudah tidak ada. Jaraknya kabarnya 900 meter dari sini. Dan kita akan melewati jembatan kayu ulin. Ini pohonnya betul-betul masih tinggi-tinggi dan natural ya, karena taman nasional jadi dia masih terjaga guys. Kami pencinta pohon, jadi penasaran sekali mendengar ada pohon berusia 1000 tahun dan paling besar di dunia ada di Indonesia. Di dunia men. Mana ulin yang terbesar itu masih ada dalam sayang? Masa sih tidak penasaran? Kita harus lihat guys. Kita harus lihat men. Kita harus lihat dengan mata kepala kita sendiri. Coba karena jarang orang lewat aja jadi licin. Hati-hati berjalan di sini. Banyak lumut ya. Aku membayangkan dulu Kalimantan itu semuanya seperti ini. Sebelum terjadi logging, tambang, sawit. Beginilah bayanganku tentang Kalimantan. Tapi ini sekarang kabarnya sudah tidak banyak lagi yang tersisa. Masih banyak suara-suara hutan, suara-suara burung di sini.
Akhirnya kita ketemu juga hutan Kalimantan yang sesungguhnya di Taman Nasional Kutai. Berapa hektar luasnya? Mungkin kalau kawan-kawan ada yang tahu atau nanti kita riset di Google. Trekking di sini sebetulnya jalurnya bagus, dibuat seperti jembatan dari kayu ulin, kuat sekali, tidak menginjak tanah. Tapi harus ekstra hati-hati, licin sekali karena jarang terkena cahaya matahari. Tertutup pohon tinggi sehingga jalur kayu ulin ini berlumut. Ini tanjakan guys, dan ini ada pegangan tangan karena kayunya licin. Tuh, kepleset. Aku udah 2 kali kepleset. Meski jaraknya hanya 900 meter, sampainya lama karena licin, tidak bisa bergerak cepat. Beberapa kali kami terpleset padahal sudah hati-hati sekali. Berarti setinggi apa ya dia, berapa ratus tahun ya? Diperkirakan ini umurnya lebih dari 1000 tahun. Oh, serius? Nih, Kita kan di sini kan? oh, oke. Ini. Hangat, apalagi aku bajunya sayang, basah tuh dah. Wow. Oh, enaknya kena matahari. Makin licin dan makin curam. Kita harus betul-betul fokus ini langkah kita ini. Tadi aja aku hampir kejengkang beberapa kali. Padahal udah hati-hati banget rasanya ya. Udah pakai sepatu gunung, Kak Beda udah pakai sendal gunung. Apalagi kalau pakai yang sepatu licin. Itu berbahaya. Semakin ke dalam semakin sunyi, hanya suara hutan. Jadi papan-papan jembatan ini menurutku juga cukup terawat ya. Sebagian licin, sebagian baru. Jadi kayak mana ada yang rusak, mana yang bolong langsung ditambal. Jadi tidak ada yang bolong-bolong ya. Awas, ada rintangannya. Pohon-pohon kayu tumbang. Kalau kesini juga disarankan untuk membawa perbekalan air minum ya. Karena kalau haus nggak ada warung di sini. Akhirnya kita sampai pohon ulin raksasa. Wow guys. Akhirnya kami masih bisa melihat pohon raksasa di Kalimantan dengan diameter 2,5 meter. Pohon dengan usia lebih 1000 tahun ini konon pertumbuhannya hanya setengah sentimeter per tahun. Pohon ini ditemukan oleh peneliti asing pada tahun 1993 dan dilindungi sampai sekarang. Pohon langka yang sangat diburu oleh penebang kayu karena harganya yang sangat mahal. Konon dahulu semua pulau Kalimantan dipenuhi oleh pohon-pohon besar seperti ini. Wow, guys, akhirnya kita sampai di sini. Ini yang selalu menjadi misteri buat Bang Den dan Kak Beda sepanjang perjalanan di Kalimantan tentang pohon ulin. Ceritanya pohon ulin. Kalau kita ketemu rumah-rumah lama itu pasti dibuat dari kayu ulin, katanya bisa tahan ratusan tahun. Nah, sekarang memang udah jarang. Jadi sepertinya kalau rumah mereka dibuat dari kayu ulin itu biasa aja gitu ya, rumah-rumah dulu ya. Segitu harusnya. Kalau Sumatera juga makanya dibilang karena di Sumatera itu dibilang kayu besi. Nah, kayu besi itulah. Itu biasanya buat tiang-tiang utama rumah gadang di Minangkabau itu. Terima kasih yang buat menginformasikan bahwa ada kayu ulin besar, karena kan di video-video kita sebelumnya kita bahas ya di mana mau lihat pohon ulin. Nah, akhirnya kita ketemu pohon ulin yang masih besar. Itu dia sampai begini-gini, sayang. Itu jangan apanya ya, Pak, sampai kayak gini. Ya, itu ototnya tuh. Otot ya. Mungkin kalau manusia dia udah berotot. Kita cuma lihat kayunya tuh di gedung-gedung, di rumah-rumah, di jembatan, tapi sekarang pohonnya itu yang. Kalau sekarang sudah jarang dan mahal. Atau mungkin kalau teman-teman di pedalaman Kalimantan yang di daerahnya masih ada pohon ulin yang sebesar ini, mungkin yang masih selamat, kabari kita ya. Tulis di kolom komentar. Jadi kalau buat kawan-kawan sahabat RTI yang datang dari luar Kalimantan yang memang masih ingin melihat keberadaan hutan-hutan Kalimantan yang tersisa tinggal sedikit, selain kayak kemarin kita di
Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Kawan-kawan bisa datang ke sini. Inilah suasana hutan. Nggak kepengen apa ngeliat kayak apa sih yang namanya hutan itu gitu kan. Hutan sesungguhnya bukan lihat di film, bukan lihat di YouTube. Apalagi ini kita difasilitasi dengan tangga kayu langsung dari pohon ulin ini. Cukup terawat kok, nggak ada yang bolong-bolong. Hati-hati aja. Yang penting harus hati-hati, ekstra hati-hati malah. Licin banget guys. Berapa itu? Orangutan? Burung? Burung rangkong. Kayaknya. Yang jelas di sini ada suara berbagai jenis burung. Aku nggak tahu ya apakah orangutan masih ada di sini atau tidak. Mungkin kawan-kawan sahabat RTI yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Jadi sebagian papan jembatan kita ini dibikin kayu-kayu untuk terutama di turunan supaya kita nggak kepleset kayak gini. Nyangga. Tuh, jadi kita nyangkut di sini nih. Itu juga depan. Tuh. Kita taruh ujung sepatu atau sendalnya di situ. Supaya nggak kepleset. Walaupun jaraknya cuma 900 meter dari depan, tapi kita jalan itu selangkah demi selangkah gitu. Lalai dikit kepleset. Ayo Kak, kita lihat pohon raksasa. Ada di dalam, sudah lihat? Sudah. Hati-hati licin. Nah, hati-hati. Sekarang besarnya. Hati-hati licin ya. Siap. Nggak ada sekarang. Dulu kita sering ke sini. Oh. Kami baru pertama kali. Dari mana Pak? Kita asli sini. Oh. Kau tahu Seling Senja? Kita kan ngikutin, Mbak. Oh, ikutin, terima kasih. Wah, ada subscribernya juga di sini. Jumadi. Kebetulan kami yang petugas ini semua nih. Oh, oke. Lagi persiapan. Ikut lomba Pak nanti Pak. Lomba apa? Lomba Kutai Wana Rally. Kita ada event nanti tanggal 20 ini. Apa itu eventnya? Kutai Wana Rally lintas alam. Beruntung kita ketemu sama teman-teman ini, luar biasa sekali. Terima kasih ya sudah menjaga Taman Nasional Kutai sehingga kita bisa menikmati. Pokoknya kawan-kawan harus kesini lah, ini luar biasa. Sekarang kita gas menuju Kota Bontang, makin seru. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oke, kita sekarang masuk ke Kota Bontang. Selamat datang di Bontang. Jadi kita tadi setelah selesai dari Sangatta kita ke Bontang karena ada undangan dari Om Dian, katanya kita mau diajak makan siang di Kota Bontang. Dikenal sebagai kota industri sebab di wilayah yang terletak di Kalimantan Timur ini terdapat beberapa perusahaan besar dalam bidang gas alam, pupuk, batu bara, dan petrokimia. Salah satu yang paling terkenal adalah Pupuk Kaltim. Ada pabrik pupuk terbesar namanya Pupuk Kaltim, Kita sudah tahu ya. terbesar di Indonesia. Kalau di Sangatta ada tambang batu bara terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di dunia, di Bontang ada pabrik pupuk terbesar se-Indonesia. Jadi kabupaten kota di Kalimantan Timur ini ada yang terbesar-terbesar semua. Rapi juga ya. Hah? Rapi. Kota Bontang rapi. Halo sahabat RT, kita sekarang sudah berada di Bontang. Bontang Kuala. Om Dian. Halo Om. Udah lama menunggu kah? Maaf. Ntar aja. Akhirnya ketemu lagi. Di Kota Bontang kita janjian dengan sahabat RTI Om Dian namanya, yang dulu sempat ketemu di Bukit Menangis saat kami menuju Sangatta. Kami berjanji akan kembali dan singgah di Kota Bontang, dan sekarang kami tunaikan janji tersebut. Kita naik bentor guys. Oh, jadi memang konsepnya begitu. Oke. Nih, ayo. Ke Anjungan. Ke Anjungan kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Makan. Ayo. Cukup. Cukup. Wah, naik Pak Berimbang Pak. Berimbang. Sini ya. Ya, oke. Ini
perkampungan pertama di Bontang ini. Perkampungan pertama di Bontang. Ya. Bontang Kuala ini. Bontang Kuala. Jadi perkampungan di atas laut. Perkampungan di atas laut. Kami diajak untuk makan siang di sebuah tempat yang sangat populer, namanya Bontang Kuala, sebuah desa wisata, sebuah desa masyarakat nelayan yang rumahnya dibuat dari kayu ulin dan terletak di atas laut, bukan di daratan guys, disebut kampung laut yang merupakan cikal bakal kota Bontang. Bahkan banyak rumah-rumahnya hanya bisa diakses dengan perahu atau bot, tidak ada jalan maupun jembatan. Wah, unik sekali ya. Wah, kita udah sampai di atas laut. Jadi Bontang Kuala ini perkampungan di atas laut guys. Ini karena lagi surut aja airnya nih. Satu pabrik Kaltimpo yang tadi. Mana pabriknya tuh? Oh, di sana. Di sana pabriknya LNG. Iya. Ini dulu direnovasi. wah, keren juga. Baru tahu di Bontang ada seperti ini. Iya, kampung di atas laut guys. Siang ini kami menikmati hidangan seafood yang terkenal dari salah satu restoran terkenal di sini. Terima kasih ya Om Dian. Dan di sini juga Kak Beda janjian bertemu dengan sahabat RTI yang katanya mau beli kaos. Terima kasih Om Tanjung yang ternyata orang awak juga, sekampung sama dengan Bang Den. Ayo foto dulu, kita foto. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, selamat bekerja. Gas lagi menuju Samarinda atau Balikpapan. Di mana saja mulai gelap, di situ nanti kita berhenti. Karena besok adik dan keponakan Kak Beda akan datang ke Balikpapan. Yeay! Kebetulan Road Trip Indonesia juga mendapat undangan dari Balikpapan Superblok atau BSB untuk menginap di hotel-hotelnya dan menikmati semua fasilitas yang ada di sana sebagai apresiasi atas keberhasilan kami menuntaskan provinsi terakhir perjalanan Road Trip Indonesia. Bagi sahabat RTI yang belum tahu apa itu BSB Balikpapan Superblok, nanti akan kami ceritakan sedetailnya di next episode ya. Gas! Guys, kita perjalanan menuju Samarinda dari Bontang tadi. Kita udah berangkat dan masih juga belum ketemu cucian mobil yang tidak terlalu panjang antriannya. Dari Sangatta, Bontang. Siapa tahu nih di pinggir-pinggir kota nih, kota kecamatan kah, kalau ada cucian mobil kita mampir deh. Kasihan Suling Senja udah terlalu bukan kotor lagi, udah parah banget nih. Belum badi-badi, berlumpur, masalahnya berlumpur. Ini kita lagi berhentian di antara Bontang sama Samarinda. Buka bekal nih. Oleh-oleh dari Om Daeng dan Bunda. Banyak banget, Bun. Kami beruntung sebelum memasuki kota Samarinda sore ini masih ada cucian mobil yang buka dan mau menerima memandikan Suling Senja yang penuh lumpur dari perkebunan sawit. Tentu dengan harga berbeda. Apalagi tenaga kerja yang mencuci adalah dua anak perempuan yang tangguh dan rajin sekali. Akhirnya Suling Senja mandi juga sore ini pas masuk kota Samarinda tuh. Alhamdulillah kita ketemu cewek-cewek tough yang membersihkan Suling Senja dari kerak-kerak yang sudah mengering berhari-hari. Suling Senja harus bersih, apalagi besok kami akan masuk kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Entah kenapa kalau berada jauh di pedalaman dan pelosok rasanya bisa cuek kalau Suling Senja kotor, berdebu, bahkan berlumpur. Tapi kalau sudah mau masuk kota besar, kami selalu merasa tidak pede dengan mobil yang kotor. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Samarinda, Kalimantan Timur. Kita sekarang berada di Samarinda guys.
Sekarang kita akan langsung menuju ke kota Balikpapan karena kita tidak sempat eksplor Samarinda. Jadi kita lanjut. Kebetulan kita sudah ada janji hari ini. Memang ini jadwal kita agak-agak padat ya. Guys, kita melewati jembatan guys, cuma kita nggak tahu nama jembatannya apa. Ini masih di Samarinda kayaknya. Ini seperti amperanya Palembang. Ya, tolong tulis di kolom komentar ya yang tahu nama jembatannya. Jadi kita lanjut dan di Balikpapan kabarnya sudah menunggu kejutan besar buat road trip Indonesia dan juga kejutan buat penonton road trip Indonesia. Akhirnya kita selamat bisa kembali lagi ke Balikpapan setelah petualangan yang luar biasa. Luar biasa, kejar-kejaran waktu. Explore Kalimantan Timur, explore sampai ke jauh-jauh terdalam. Biduk-biduk, Lamin Guntur. Pokoknya perjalanan kita itu kemarin betul-betul menegangkan. Kenapa? Karena ini pertama kalinya kita dikejar-kejar waktu yang pertama. Yang kedua, mobil kita Suling Senja sedang tidak dalam kondisi fit karena ada lampu indikator yang nyala-nyala, kelap-kelip. Terus problemnya di mana belum tahu. Tuh kan kena angin sampai mobil tangki. Nah, karena kemarin itu kita masuk ke pelosok-pelosok pedalaman, itu jauh banget. Kita takutnya mobil kita Suling Senja trouble-nya di sana gitu. Kalau trouble-nya di sana, wah evakuasinya memang sulit. Tapi top banget ya. Oke? Ya. Ayo kita lanjut ke Balikpapan, guys. Terima kasih sudah menonton. Kalau sahabat menyukai videonya, silakan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next episode. Salam sayang.